Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Zarnita dengan NIM 21030024. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang grup siklik pada mata kuliah struktur aljabar sebagai tugas akhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hendra Syarifuddin MSI PhD. Nah, yang pertama mari kita mulai. Definisi grup siklik. Grup siklik adalah jenis grup matematika yang memiliki generator tunggal. Dengan kata lain, suatu grup G disebut sebagai grup siklik jika ada elemen S dalam G, sehingga setiap elemen di G dapat dinyatakan sebagai S pangkat K. Untuk suatu bilangan bulat K, elemen S disebut sebagai generator dari G. Nah, notasi umum dari grup siklik sendiri adalah ini. Definisi grup siklik juga dapat dinyatakan dengan menggunakan notasi grup sebagai berikut. G adalah grup siklik jika dan hanya jika ada suatu elemen G kecil dalam G besar sehingga G sama dengan G kecil pangkat K, di mana K adalah anggota dari Z, di mana Z tersebut adalah himpunan bilangan bulat. Dalam hal ini, G kecil tersebut disebut sebagai generator dari G besar. Nah, pada definisi 4.1 yaitu terhadap perkalian grup, terhadap perkalian disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan himpunan A pangkat N, di mana N adalah anggota dari Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Pada definisi 4.2, misalkan A sebarang anggota dari grup pada definisi perkalian didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A kali A, dan secara induksi untuk sebarang bilangan positif K dapat dituliskan A pangkat K tambah 1 sama dengan A kali A pangkat K. Hal ini berarti bahwa yang dimasukkan sebagai perkalian A dan A sampai N kali dalam hal ini adalah suatu identitas, dan inverse juga dapat dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan. Nah, pada teorema 4.2 yaitu kita misalkan G pada operasi perkalian grup, dan misalkan A sebarang anggota tertentu dari G. Jika G yaitu A pangkat N, di mana N adalah anggota dari Z, maka himpunan dari A merupakan subgrup dari G. Dan secara induksi untuk sembarang integer positif K tambah 1 sekali A sama dengan A ditambah K kali A. Untuk lebih jauhnya yaitu 0 kali A sama dengan 0 dengan elemen identitas N kali A sama dengan N kali min A tambah min A tambah titik-titik tambah min A sebanyak N suku. Perlu dicatat bahwa A pangkat N dan N kali A bukan anggota grup. Di samping itu berlaku sifat berikut. N kali A tambah M kali A sama dengan N tambah M kali A. N dikali M kali A sama dengan MN kali A. N kali A tambah B sama dengan N kali A ditambah N kali B jika A tambah B sama dengan B tambah A.
Nah, pada definisi 4.3, perjanjian bahwa A pangkat 0 sama dengan E untuk sebarang integer positif N berlaku A pangkat min N sama dengan A pangkat min 1 kali pangkat N sama dengan A pangkat min 1 dikali A pangkat min 1 sampai A pangkat min 1 sebanyak N kali N faktor ya. Dengan mudah dapat dibuktikan bahwa A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. A pangkat N dikali pangkat M, maka sama dengan A pangkat N di NM. Nah, jika AB sama dengan AB, maka ABN sama dengan maka apa? AB pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Catatan biasanya catatan biasanya AB pangkat N tidak sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jika AB sama dengan BA, maka AB pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Notasi A pangkat N digunakan dengan operasi penggandaan. Pada teorema 4.3, yaitu kita misalkan A sebarang anggota grup G, dengan menggunakan operasi perkalian, sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika untuk semua bilangan positif M terdapat A pangkat N sama dengan E, maka sebagai kuasa dari A akan berbeda dengan A dengan elemen A pangkat min 2, A pangkat min 1, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai tak hingga. Yang kedua, jika terdapat bilangan bulat positif kecil M sehingga A pangkat N sama dengan E, maka A sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat M mempunyai tepat M anggota. Nah, bisa kita buktikan. Yang pertama, misalkan K dan N adalah bilangan bulat positif dengan K besar dari N. Karena K besar dari N, maka K kurang N positif. Dan dengan anggapan didapat A pangkat K kurang N tidak sama dengan E, sehingga A pangkat K sama dengan A pangkat N. Hal ini berarti bahwa kuasa berbagai bilangan bulat positif akan berbeda. Akibatnya, A mempunyai banyak anggota, tak hingga banyak. Yang kedua, kita misalkan bilangan bulat kecil M, sehingga A pangkat M sama dengan E, dan AK sebarang kuasa bilangan bulat positif dari A. Dengan menggunakan algoritma pembagian, maka untuk K dan M dalam Z terdapat Q dan R dalam Z, sehingga K sama dengan M kali Q tambah R. Nah, dengan R besar sama 0, kecil sama M. Akibatnya, A pangkat K sama dengan A pangkat MQ tambah R sama dengan A pangkat MQ kali A. A pangkat R sama dengan A pangkat M kali pangkat Q kali A pangkat R sama dengan A pangkat Q kali A pangkat R sama dengan E, mana AR sama dengan AR. Hal ini berarti bahwa sebarang kuasa A pangkat K dapat mereduksi menjadi A pangkat R dengan R besar dari 0, kecil dari M. Bila R sama dengan 0, maka AR sama dengan A pangkat 0 sama dengan E sama dengan A pangkat M. Jika R besar sama 0, kecil dari S,
kecil dari M, kecil sama dari M. Maka A S kurang R besar dari sama dari 0, kecil sama dari M. Sehingga A pangkat R kurang S tidak sama dengan E, dan akibatnya A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S. Jadi A1, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat M semuanya berbeda dan A mempunyai M anggota. Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya dapat diberikan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, order dari grup G adalah banyak anggota dalam G. Grup yang kedua, grup G dikatakan abelian jika AB sama dengan BA untuk semua A, B anggota dari G. Yang ketiga, grup G dikatakan siklik asalkan A untuk satu anggota A dalam G, yaitu G sama dengan A pangkat N, di mana N adalah anggota Z, yang berarti G dibangun oleh A. Nah, yang keempat, order dari anggota A dalam suatu grup G didefinisikan banyak anggota dalam grup bagian siklik A. Nah, pada definisi 4.4 yaitu terhadap pada penjumlahan. Nah, grup G terhadap penjumlahan di siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian sehingga G sama dengan himpunan AN kali A sama dengan N anggota Z. Nah, definisi 4.5, misalkan G dengan operasi biner adalah suatu grup siklik dan A adalah anggota G, maka generator yang akan membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G dengan operasi biner. Jadi yang dimaksud subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangun oleh suatu unsur. Nah, pada definisi 4.6, misalkan G dengan operasi biner adalah suatu grup dengan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu siklik A di mana A sama dengan G, maka tersebut dengan kata lain grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Suatu grup siklik bisa beranggotakan terhingga banyak unsur, bisa juga beranggotakan tak hingga unsur-unsur. Grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga, dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak terhingga dinamakan grup siklik tak terhingga. Pada definisi 4.7, order dari suatu unsur, misalkan G adalah suatu grup dan A adalah anggota dari G, sembarang A disebut berorder N jika N adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi A pangkat N sama dengan E. Jika tidak mungkin menemukan N yang seperti itu, maka kita katakan A mempunyai order tak hingga. Order dari A dinotasikan dengan O dalam kurung A, yaitu dibaca dengan order dari A. Jelas bahwa order dari A sama dengan 1 jika dan hanya jika A sama dengan E. Grup siklik merupakan suatu grup G disebut grup siklik jika terdapat suatu unsur A anggota G sedemikian sehingga setiap unsur dari G dapat dinyatakan dengan berpangkat. Dalam hal ini A disebut generator dari G, yaitu kita lambangkan dengan grup ini dengan G dengan sama dengan A atau G sama dengan A pada lambang yang terlihat.
Nah, pada contoh 41 kita misalkan G itu mempunyai min 1 dan 1 adalah grup terhadap operasi perkalian. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penyelesaiannya dari soal kita dapat generator dari G-nya yaitu min 1 dan 1. Kita masukkan ke rumus pada definisi yaitu rumusnya A pangkat N karena dia terhadap perkalian di mana N itu adalah anggota dari Z. Kita masukkan kita ganti A-nya dengan min 1 sehingga diperoleh min 1-nya. Generator dari min 1-nya itu yaitu min 1 dan 1 dan juga kita masukkan sesuai dengan rumus pada kita ganti juga A-nya dengan 1 sehingga dapat generator dari 1 yaitu kita dapat 1 juga. Nah, generator min 1 dapat membangun juga dia membangun grup siklik sehingga generator min 1 sama dengan himpunan 1 dan 1 dan generator 1 adalah membangun suatu grup siklik sehingga 1 sama dengan himpunan 1. Nah, pada contoh yang kedua, jika A anggota dari G berorder hingga N dan juga A pangkat M sama dengan E, maka tunjukkan bahwa N membagi M. Penyelesaian. Nah, diketahui order dari A sama dengan N, maka N adalah bilangan bulat positif terkecil yang memberikan A pangkat N sama dengan E dan A pangkat M sama dengan E untuk suatu bilangan M bulat positif. Dengan algoritma pembagian, maka M sama dengan M kali Q tambah R, di mana R besar sama 0 kecil dari N. Jadi A pangkat M sama dengan A pangkat N Q tambah R sama dengan A pangkat R. Di mana R besar sama dari 0 dan kecil dari N. Karena N adalah bilangan bulat positif yang terkecil, maka haruslah R sama dengan 0. Jadi M sama dengan N Q atau N membagi habis N. Pada teorema 4.4 subgrup adalah suatu grup siklik adalah siklik. Ya, kita buktikan, kita misalkan G adalah sama dengan A dan H adalah suatu subgrup dari G. Jika H sama dengan himpunan E, maka jelas bahwa H siklik. Misalkan H tidak sama dengan himpunan E, maka unsur-unsur dari H dapat dinyatakan dengan A berpangkat. Misalkan M adalah bilangan positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat M adalah anggota dari H, kita klaim bahwa H sama dengan A pangkat M. Nah, bukti klaimnya kita ambil X sama dengan H sebarang, maka X sama dengan A pangkat K untuk suatu K. Dengan algoritma pembagian kita peroleh K sama dengan M Q tambah R, di mana R-nya yaitu besar dari 0, kecil dari M. Sehingga R sama dengan K kurang MK dan A pangkat R sama dengan A pangkat K kali A pangkat min Q sama dengan X kali A pangkat M kali pangkat min Q sama dengan anggota dari H. Tetapi M adalah bilangan positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat M anggota dari H, yang berarti bahwa R sama dengan 0, maka K sama dengan M kali Q. Atau X sama dengan A pangkat K sama dengan A pangkat M kali pangkat Q.
Ini berarti bahwa sebarang unsur dari H dapat dinyatakan sebagai A pangkat M berpangkat, atau dengan kata lain H siklik yang dibangun oleh A pangkat M. Teorema 4.5 yang bunyi yaitu suatu grup siklik adalah abelian. Buktinya misalkan G sama dengan A, kita ambil sebarang X sama Y yang adalah anggota dari G sebarang maka X sama dengan A pangkat N, Y sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat positif M dan N sekarang X kali Y sama dengan A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah N M sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan Y kali X. Jadi G adalah grup abelian. Nah, pada teorema 4.6, jika G adalah grup hingga, maka order dari unsur G membagi order dari G. Buktinya kita ambil A anggota dari G sebarang. Misalkan H adalah himpunan H pangkat N, di mana N adalah anggota dari Z. Maka H adalah subgrup siklik dari G yang dibangun oleh H. X, Y adalah anggota A, sehingga X sama dengan A pangkat M, Y sama dengan A pangkat N. Jadi X, Y pangkat min 1 sama dengan A pangkat M kali A pangkat min N sama dengan A pangkat M kurang N anggota dari H. Oleh teorema Lagrange, order H membagi order B. Oleh teorema Lagrange, order H membagi habis order G. Tetapi order H sama dengan order A. Jadi order A membagi habis order G. Nah, itu pembahasan pada algoritma pembagian. Untuk sembarang dua bilangan bulat A dan B, di mana B besar dari 0 terdapatlah anak dengan tunggal Q dan R, sehingga A sama dengan BQ tambah R dengan R besar sama 0 kecil dari B. Lebih jauhnya B merupakan faktor dari A jika dan hanya jika R sama dengan 0. Buktinya, bila diamati barisan bilangan B, 2B, 3B, sampai seterusnya, maka pada suatu saat barisan bilangan itu akan melampaui A. Misalkan Q tambah 1 adalah bilangan positif terkecil, sehingga Q tambah 1 kali B sama dengan A, maka A besar sama dari QB kecil dari Q tambah 1 kali B, yang dan berarti A sama dari QB kecil dari QB tambah B, atau A kurang QB besar sama dari 0 kecil dari B, yang misalkan ditulis R sama dengan A kurang QB. Salah slide tadi. Nah, akibatnya A sama dengan QB tambah R dengan R besar sama dari 0 kecil dari B. Nah, akan ditunjukkan bahwa Q dan R yang terpilih adalah tunggal. Misalkan A sama dengan BQ1 sama dengan R tambah R1, dan dianggap bahwa R1 kecil sama dari R. Oleh karena itu, Q1 kurang Q besar sama 0. Tetapi jika Q1 dikurang Q kecil
besar sama 1, maka R kurang R1 akan melampaui atau sama dengan B, dan berarti timbul bahwa suatu kontradiksi sehingga didapat Q kurang Q sama dengan 0 dan juga R kurang R1 sama dengan 0. Dan ini berarti bahwa R1 sama dengan R dan Q sama 1 sama dengan Q. Kejadian A sama dengan B Q untuk suatu bilangan bulat Q jika dan hanya jika R sama dengan 0 sehingga B dan Q merupakan faktor dari A. Nah, ada contoh soal yang yaitu U10 dengan himpunan bilangan 1, 3, 7, 9 dengan operasi perkalian dengan menggunakan modulo 10 merupakan grup. Apakah U10 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan generatornya. Kita selesaikan. Yang pertama, U10 merupakan tidak kosong, yaitu dari sesuai dengan definisi. Yang kedua, karena anggota dari U10 berhingga, maka hasil operasi dapat dilihat. Kita lihat pada tabel Cayley berikut. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat, dapat diperoleh. Yang pertama, sifat di mana sifat grup siklik itu ada 4 ya. Tertutup, asosiatif, mempunyai inverse dan identitas. Nah, yang pertama sifat tertutup terpenuhi dan sifat asosiatif pada perkalian modulo dipenuhi pada bilangan bulat. Nah, yang ketiga yaitu unsur identitasnya, yaitu 1, unsur inverse yang dipenuhinya yaitu 3 inverse-nya 7, 7 inverse-nya 3. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa U10 terhadap operasi perkalian bilangan modulo 10 membentuk grup siklik. Nah, sebagai generator U10 itu ada 3 dan 7. Sebagai bukti, kita ambil 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 7, 3 pangkat 4 sama dengan 1. Dan 7 pangkat 1 sama dengan 7, 7 pangkat 2 dengan itu sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49, 49 modulo dari 10 yaitu 9 sampai seterusnya. Jadi terbukti 3 dan 7 merupakan generator. Nah, pada latihan soal ada 2 soal. Yang pertama kita bahas soalnya, tentukan generator pembangun dari Z6 dalam operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, Z6 dengan operasi penjumlahan didefinisikan sebagai himpunan bilangan modulo 6 di dalam operasi penjumlahan modulo 6 dengan Z6 yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertama kita mengambil A sama dengan 0, kita masukkan pada sesuai definisi A pangkat N, di mana N itu adalah bilangan bulat. Nah, kita masukkan 0 pangkat 1 sampai 0 pangkat 6, yang hasilnya himpunannya itu terdiri dari 0. Jadi 0 ini tidak termasuk dalam Z6. Nah, yang kedua kita ngambil A sama dengan 1, seperti itu juga A pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, kita mendapat himpunannya yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan 6 juga tidak merupakan dari Z6. Tidak sama dengan Z6. Yang ketiga kita ambil A sama dengan 2, yang berarti A pangkat 2 pangkat 1, pangkat 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan sampai seterusnya. Kita dapat himpunannya 2,2
2,2,0,2,4,0 dan juga tidak terdapat dalam Z6. Nah, kita misalkan A sama dengan 3, sama juga 3/1, 3/2, 3/3 sampai seterusnya sehingga kita dapat himpunannya yaitu 3, 0, 3, 0, 3, 0 juga tidak terdapat dalam Z6. Nah, kita misalkan lagi A sama dengan 4 yang berarti 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 sampai seterusnya yang kita dapat himpunannya 4,2, 0,4, juga tidak terdapat dalam Z6. Nah, kita misalkan A sama 5 berarti 5/1, 5/2, 5/3 sampai seterusnya. Nah, kita dapat 5, 4, 3, 2, 1, 0 yang merupakan Z6. Jadi, generator dari Z6 dalam operasi penjumlahan adalah 5. Nah, lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu buktikan jika G sama dengan A grup siklik tak hingga, maka pembangun atau generator dari G hanyalah A dan A⁻⁻1. Nah, dari soal kita ketahui G sama dengan A adalah grup siklik tak hingga. Nah, tujuan kita adalah untuk membuktikan bahwa generator dari G ini ada berupa A dan A⁻⁻1. Karena G adalah grup siklik berhingga, dari G dapat kita tuliskan sebagai A⁻K untuk suatu bilangan bulat K. Oleh karena itu, untuk setiap elemen G, anggota dari G, kita dapat menuliskan G sama dengan A⁻K untuk suatu bilangan bulat K. Nah, kita perlu memeriksa apakah A atau A⁻⁻1 ini merupakan generator dari G. Jika A adalah generator dari G, maka setiap elemen dari G juga dituliskan sebagai A⁻K untuk suatu bilangan bulat K. Jika A dan -1 adalah generator dari G, maka setiap elemen dari G dapat ditulis sebagai A⁻⁻1 kali pangkat K sama dengan A⁻1 dikali pangkat min K untuk suatu bilangan bulat K. Nah, karena G adalah grup siklik berhingga, maka terdapat suatu bilangan bulat N sehingga A⁻N sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas dari G. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan A⁻1 kali pangkat N sama dengan A⁻N kali pangkat -1 sama dengan A⁻⁻1 sama dengan E. Dengan demikian, untuk setiap pangkat dari A⁻⁻1 dapat diekspresikan sebagai pangkat dari A, yaitu A⁻1 dikali pangkat min K sama dengan A⁻K dikali pangkat min1 untuk suatu bilangan bulat K. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa generator dari G harus berupa A atau A⁻⁻1. Sekian presentasi dari grup siklik untuk tugas akhir pada mata kuliah struktur aljabar ini. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.